Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para dosen yang kami hormati, teman-teman perkuliahan yang kami banggakan, insyaallah kami dari kelompok 5 akan membawakan macam-macam konsep kurikulum. Baik, sebelum kami memulai, kami akan membagi 2 materi yang akan kami sampaikan. Materi 2 poin pertama akan kami sampaikan sendiri. Kemudian 2 poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami, yaitu Welki. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pendidikan memiliki 4 aliran, yaitu pendidikan klasik, pendidikan pribadi, pendidikan teknologi, dan pendidikan interaksionis. Dari 4 aliran atau teori pendidikan tersebut memiliki model konsep kurikulum dan praktik pendidikan yang berbeda-beda. Nah, model konsep kurikulum dari pendidikan klasik misalnya disebutkan kurikulum subjek akademis. Ya. Kurikulum subjek akademis adalah kurikulum yang konsep kurikulum tertua dan masih sering dipakai sampai saat ini. Jadi kurikulum subjek akademis adalah model konsep kurikulum tertua dan masih sering dipakai sampai saat ini. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Jadi kurikulum subjek akademis ini lebih mengedepankan isi daripada pendidikan. Pada kurikulum ini, orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar dari pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh seorang guru. Jadi kalau kita simpulkan bahwa kurikulum subjek akademis ini dia lebih dominan kepada isi pendidikan. Kemudian pada kurikulum ini orang yang berhasil itu adalah orang yang mampu menguasai seluruh atau sebagian besar dari pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh seorang guru. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis, yaitu 1. Melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta serta bukan sekedar mengingatnya. Jadi, bagaimana murid-murid itu belajar untuk memperoleh dan menguji fakta serta bukan sekedar mengingatnya. Kedua, studi yang bersifat integratif. Ya, studi yang bersifat integratif. Ya, pengorganisasian tema-tema pengajaran didasarkan atas fenomena-fenomena alam, proses kerja ilmiah dan problem-problem yang ada, maka dikembangkan suatu model kurikulum yang terintegrasi. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Baik, berikutnya kita akan mengetahui ciri-ciri kurikulum subjek akademis, yaitu sebagai berikut. 1. Bertujuan untuk pemberian ide pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses atau penelitian. Kedua, metode yang paling sering digunakan adalah metode ekspositori dan inquiry. Ya, kemudian yang ketiga, materi atau ide-ide diberikan oleh guru kemudian dielaborasi oleh siswa sampai terkuasai. Dengan proses sebagai berikut, konsep utama disusun secara sistematis, kemudian dikaji, selanjutnya dicari berbagai masalah penting, kemudian dirumuskan dan dicari cara pemecahannya. Jadi itulah tadi ciri-ciri kurikulum subjek akademis, ya. Ada 3.
Untuk evaluasi kurikulum subjek akademis menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, namun lebih banyak digunakan bentuk uraian esai daripada teks objektif. Baik, kemudian penjelasan yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi atau yang biasa disebut dengan personalized education, yaitu John Dewey dan J.J. Rawson. Konsep ini lebih mengutamakan siswa yang merupakan subjek yang menjadi pusat utama kegiatan pendidikan. Selain itu, pendidikan humanis lebih juga berpegang pada konsep Gestalt, bahwa seorang anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan kepada membina manusia yang utuh, bukan saja dari segi fisik dan intelektual, tetapi juga segi sosial dan efektif, emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain-lain. Ada 3 aliran yang termasuk dalam pendidikan humanistik, yaitu 1. Pendidikan konfluen, menekankan keutamaan pribadi. Individu harus merespons secara utuh. Baik segi pikiran, perasaan maupun tindakan terhadap keseruan yang menyeluruh dari lingkungan. Kemudian yang kedua, kritikisme radikal atau pendidikan sebagai upaya untuk membantu anak menemukan dan mengembangkan sendiri segala potensi yang dimilikinya. Kemudian mistikisme modern, yaitu aliran yang menekankan latihan dan pengembangan kepekaan perasaan, kehalusan budi pekerti melalui sensitivity training, yoga, meditasi, dan sebagainya. Dalam evaluasi, kurikulum humanistik lebih mengutamakan proses daripada hasil, ya. Kemudian tidak memiliki kriteria pencapaian. Sasaran kurikulum ini adalah perkembangan anak agar menjadi manusia yang lebih terbuka dan lebih mandiri. Baiklah, itu saja 2 pembahasan yang kami akan sampaikan. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami, Welki. Ya, baik. Saya atas nama Welki akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Muhammad Iksan Kamil. Yang ketiga atau C, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Pada kurikulum ini, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi dan kerjasama. Kerjasama dan interaksi yang terjadi bukan hanya antara guru dan siswa, melainkan antara siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungan, serta siswa dengan sumber belajar lainnya. Pandangan rekonstruksi sosial di dalam kurikulum dimulai sekitar tahun 1920-an. Harold Rock melihat adanya kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Rock menginginkan siswa dan mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah sosial, sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat baru yang lebih stabil. Theodor Brammer pada awal tahun 1950-an menyampaikan gagasannya tentang rekonstruksi sosial. Jadi di sini ada terbagi ciri-ciri desain kurikulum rekonstruksi sosial adalah sebagai berikut. 1. Bertujuan utama menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan, atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia dalam masyarakat. 2. Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. 3. Pola-pola
Organisasi kurikulum ini disusun seperti sebuah roda, di tengah-tengahnya sebagai poros merupakan masalah yang menjadi tema utama. Adapun komponen-komponen kurikulum rekonstruksi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan isi kurikulum. Tujuan program pendidikan setiap tahun berubah. B. Atau yang kedua, metode. Bagi rekonstruksi sosial, belajar merupakan kegiatan bersama, ada kebergantungan antara seorang dengan lainnya. Tidak ada kompetisi, yang ada adalah kerjasama, pengertian, dan konsensus. Yang ketiga atau C, evaluasi. Siswa dilibatkan dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Untuk pelaksanaannya, pengajaran rekonstruksi sosial, Harold Gieschen menyarankan para pengembang kurikulum agar mempelajari kecenderungan trends atau perkembangan. Kecenderungan utama adalah perkembangan teknologi dengan berbagai dampaknya terhadap kondisi dan perkembangan masyarakat. Kecenderungan lain adalah perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Berikutnya yang D atau yang keempat, kurikulum teknologis. Perkembangan teknologi pada abad ini sangatlah pesat. Perkembangan teknologi tersebut mempengaruhi semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Sejak dulu pendidikan telah menggunakan teknologi seperti papan tulis, kapur, dan lain-lain. Namun, sekarang seiring dengan kemajuan teknologi, banyak alat atau tools seperti audio, video, overhead, projector, film slide, dan motion film, serta banyak alat-alat lainnya. Ya, di sini penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, dibagi dalam dua bentuk, yaitu yang satu atau yang pertama, perangkat lunak atau software, atau disebut juga teknologi sistem atau sistem teknologi. Pada bentuk ini lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologis yang menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kedua, perangkat keras atau hardware, atau sering disebut juga teknologi alat atau tools teknologi. Pada bentuk ini lebih menekankan kepada penyusunan program pengajaran atau rencana pelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Ciri-ciri kurikulum dikembangkan dari konsep teknologis pendidikan. Kurikulum teknologis yaitu A. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan-tujuan yang bersifat umum yaitu kompetensi dirinci menjadi tujuan-tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. Yang B, metode yang digunakan biasanya bersifat individual. Kemudian pada saat tertentu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Pelaksanaan pengajaran mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penegasan tujuan kepada siswa. 2. Pelaksanaan pengajaran. 3. Pengetahuan tentang hasil. 4. Organisasi bahan ajar. Yang kelima atau yang terakhir, evaluasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Bila ada kekurangan atau kata-kata yang belum jelas, mohon dimaklumi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.